Saya juga sebagai anggota Polri, sebagai abdi negara. Tapi untuk hobi, ya nggak bisa dipungkiri, itu memang musik, pemain musik. Kalau untuk bermusik, kita sejak kelas 2 SMA. Ini Cepat jawab. Siap, salah. Kita kan memang kartu marga kan saya ini. Oh iya. Satriani dia. Oh iya, sebenarnya kita saudara. Cuma hilang satu huruf ya. Hilang satu. Kita PTT dan PTT aku dekat kubur. Masyarakat yang suka untuk menghibur pada orang. Jadi, kalau begini saya mesti genre karena menghibur masyarakat yang orang menghibur ini dia bukan cuma rock dia suka. Yo. Ada dangdut, ada macam-macam warna musik. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Bang Emil? Alhamdulillah baik dan sehat. Kita orang nanya. Bang siapa? Bang Toyib. Bukan. Oh, bukan. Bersama saya Saki-Saki Ari Untung ya. Dari situ Saki-Saki apa? Kita memang sakit. Oh, Saki. Kita di Salah Nada ya malam hari ini. Kita kedatangan narasumber dan narasumber ini adalah merupakan sahabat saya, rekan musisi saya, bahkan owner saya. Ya. Ini Bang Emil. Untuk lebih jelasnya Bang Emil bisa memperkenalkan diri ya, nama lengkap dan mungkin kesehariannya seperti apa. Silakan. Bang Emil. Oke, terima kasih. Santai. Ya, terima kasih Bang Pitox. Biasa kita panggil Bang Pitox. Angga sih sebenarnya. Oh iya. Apa? Angga? Rangga, itu nama kecil saya. Oh gitu ya. Kita punya nama kecil, Rangga. Tunggu, maksudnya kita pertama kenal panganan ini kan bukan nama Angga toh. Maksudnya kita bukan boleh sampai jadi Angga dong. Nah, konon kecil waktu itu kita masih kecil. Oh iya. Sudah cukup. Lanjut. Oke. Untuk malam ini terima kasih saya sudah diundang sebagai narasumber. Namun saya perkenalkan diri dulu, nama Emil Fatana. Alamat hari ini saya tinggal di Matali dan rumah di Matali. Alhamdulillah juga hari ini sebagai markas Eskoben. Kebetulan saya juga sebagai anggota Polri, tapi itu sebagai profesi, memang sebagai abdi negara. Oh iya. Tapi untuk hobi, ya nggak bisa dipungkiri, itu memang musik, pemain musik, ya pencinta musik. Nah, jadi bagi Bang Emil ini kalau nyanak buat gitar sakit tuh. Ini asli nih. Iya asli. Bahkan kalau beliau pulang kantor pasti pegang gitar. Karena beliau gitaris. Ini mau bahas nih masalah musik toh, Bang Emil musik ini sejak kapan ada hobi bang musik begitu dong tuh? Saya sedikit ceritakan. Memang ini agak lucu. Masih kecil kelas 5 SD, kita itu suka sekali jadi musisi. Oh iya. Dan karena fasilitas tidak ada, kita ajus deng CB, kita ajus penutup belanga itu kita bikin sebagai alat band. Iya, sangat lucu memang. Paling so ada di situ ember. Apa bokor. Piring black. Kalau simbol. cerita hobi sebagai musisi ya alhamdulillah memang dari kelas 5 SD. Dan untuk teman-teman musisi jangan jangan membatasi diri, walaupun ada pekerjaan yang memang itu sebagai ASN atau anggota Polri, baik TNI juga, teman-teman yang punya pekerjaan kantoran. Kalau hobinya sebagai pemusik atau musisi itu jangan membatasi diri, karena itu selama kita alami. Waktu SMA saya itu menyatakan diri untuk sekolah musik. Tujuan saya waktu itu di Bandung. Dan ternyata ungkapan hati saya ke orang tua tidak diterima.
akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Setelah berjalannya waktu kuliah, saya ditawari oleh kakak saya untuk masuk polisi. Dan alhamdulillah ternyata rezeki saya menjadi anggota Polri sebagai abdi negara, menjaga keamanan. Nah, di sela-sela itu saya juga berpikir bahwa hobi saya sebagai musisi bisa dong saya jalankan, karena itu saya melihat kalau musisi ini sih positif. Iya sih. Iya, positif. Tapi maksudnya luar biasa sekali nih Bang Emil, boleh mau bahagi nih waktu bertugas dengan hobi itu. Iya. Beda dengan satu ini. Kalau kita sebenarnya abdi, tapi abdi karya. Kita bukan abdi Nah, negara, tapi kalau dia ini Bang Emil dia aparat tapi aparat security. ya, orang bilang pasukan di bawah tanah. Oh gitu. Kan ada angkatan udara. Iya iya iya. Tapi memang betul. Saya pribadi juga salut kepada Bang Emil ya, yang bisa membagi waktu dan bisa memilah-milah bahwa ini hal untuk kerja, ini hal untuk orang berkreasi, dan ini untuk keluarga. Ini kan 3 unsur yang maksudnya sulit untuk disatukan dalam kesehariannya sih. Kalau menurut kita seperti itu. Bahkan kalau ini terjadi pada kita, rasa-rasa memang begitu. Tapi Bang Emil ini mampu. Nah itu yang harus orang gali. Ah, Nah itu yang harus orang gali. Trik-trik apa yang maksudnya kok bisa seperti itu, kok mampu untuk menjalankan aktivitas keseharian seperti itu. Nah itu. nah baru bicara ini tuh Bang Emil posisi di bermusik ini. DP motivasi apa sih sebenarnya kalau Bang musik ini? Kalau menurut saya pribadi, motivasi musik itu seperti Bang Tox katakan tadi, kita biar seberat apapun pekerjaan di kantor, kalau pulang di rumah itu saya lihat alat musik, kita pegang, kita mainkan, semua stres pekerjaan kantor itu hilang. Iya. Luar biasa itu. Itu yang saya rasakan ini. secara pribadi. Dan menurut saya pribadi juga bermusik itu sangat-sangat positif sih. Iya, iya. Enggak, walaupun saya sibuk di kantor, saya bisa membagi waktu untuk bermusik juga. Jadi tidak vakum dengan pekerjaan, tapi tidak mengabaikan waktu untuk pekerjaan kantor tidak. Oh, iya, Alhamdulillah selama ini tidak pernah bermasalah sebagai abdi negara. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak pernah. Sama dengan kita. Jadi dulu sempat bercita-cita untuk jadi polisi. Oh ada ya? Kita pernah begitu dulu. Cita-cita ingin jadi polisi. Waktu kita mendaftar paling cuman kan ijazah SMA. Yo. Si masuk lamaran. Kan mau panggil, sidang dong haga tuh berkas mana enggak. Allah. Nah, jadi kita kecewa dengan itu. Kita coba masuk polisi, tapi polisi Pamong Praja. Waktu itu. Kita coba lah, Boleh. diterima. Mungkin kita pikir ini mungkin nggak jadi kita pilihnya. Makanya kita waktu dulu kita bermusik. Tapi sebenarnya waktu itu kita memang sudah bermusik. Oke. Nah, sekarang yang ingin sejak kapan Bang Emil mulai bermusik? Ketika maksudnya orang mulai bergairah, bukan bergairah sih. Apa yang mulai termotivasi untuk bermusik? Nah, Kalau untuk bermusik, kita sejak kelas 2 SMA. kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu memang so aktif waktu itu. Band apa itu? Dulu DP nama band. belum ada nama band. Waktu itu ada festival, kita ingat sekali ada festival Festival di Kota Mobagu. di Manggala, di Kota Manggala. Mobagu. Kota Mobagu. Kita karena sering nongkrong di Leput. Oh masih lagi Iya. Leput. Iya. Lagi Leput sama yang cerita tuh malam Jadi Leput tuh. musisi dulu itu ketemunya di Leput. Jadi sambil lihat teman-teman bergitar, bayangkan satu gitar, orang sampai 6 orang baku ganti untuk mau cari ini lagu untuk mau bawa festival. Waktu itu di Kampung Baru. Karena memang waktu Gitar dulu kan belum ada tulang. Oh, Jadi iya. ketika orang stand, pasti tidak mau ketemu DP nada asli itu yang mau sempurna DP ini memang. Jadi bengkok-bengkok. fals di suara gitar. Iyo, fals memang. Tapi ya karena memang orang pejiwa ingin mau tampil ya,
apapun itu. Sedangkan teman-teman yang mau bangulik, kita ingat Iwan itu drummer, dia cuma batoki di bantal. Kita ingat, makanya kasihan sekali dulu baru kaset. Sementara Bang Uli putar-putar begini. kaki putus. Tapi tetap orang tidak pernah mundur. Bahkan kita pernah untuk latihan itu, karena fasilitas latihan dulu itu cuma satu di Mas Hari Modayak sana. Oh yo. Pak Eto Wijojo kan. Bayangkan, karena ingin sekali mau latihan, doi pas-pas mau sewa jalan kaki dari SMA 3 sampai di Modayak tanpa latihan. Jauh Jalan sekali. kaki dulu. Jauh sekali. Iya, jauh sekali. Belum DP pulang. Tapi ya karena memang ya hobi yang orang cintai, ya bagaimana lagi. Jadi memang bukan cuma wanita yang harus dicintai, Iya, hobi juga harus hobi dicintai. juga harus Memang romantis sekali Sama kan dengan ini. kita dulu, Iya. kita mencintai hobi dan mencintai wanita. Iya, romantis sekali kan ini. Itu bagaimana itu ketua? Jangan tahu nih. Jangan tahu nih. Ini masih banyak lagi yang teman-teman yang dia ada di studio ini ya. Jadi, nah, itulah Tuh, yang- kita nak sangka sampai romantis ini no. jangan tahu kita ini romantis sekali. Oh iya. Dia bilang itu nama Rangga. Iya. Oh iya. Oh terinspirasi dari itu. Terinspirasi dari Itu film tuh dia ya. Iya, pada apa dengan cinta. Waktu itu kita pemeran utama sebenarnya. Kita yang sebenarnya Rangga tuh dia. Melantaran tapi nama kita jadi lengkap. Barat situ. Lanjut. Lanjut. Kalau polisi itu kan identik dengan ketegasan. Iya. Sementara musik identik dengan perasaan. Nah, bagaimana dua dunia ini bisa Bang Emil satukan? Gini. Ini Cepat jawab. siap salah. Jadi ini menurut saya pribadi. Entah nanti pandangan teman-teman polisi yang lain bagaimana, tapi ini menurut pribadi saya, ketegasan itu sih kita sebagai abdi negara diwajibkan, tapi Iya. bukan berarti keras. Tegas itu ya memang harus tegas, tapi kalau ibarat orang gua tegas terukur, maksudnya jangan juga bicara tegas kongso keras. Iya. Ya. Sedangkan musik ini main di perasaan. Jadi kalau bagaimana mau dipadukan memang sebenarnya tidak ketemu. Cuma bagaimana kita antara kita keseharian sebagai abdi negara dengan kita sebagai musisi pencinta musik, kita satukan sih barang itu. Kita satukan dalam artian ya tegas pada saat saya di kantor. Pada saat bermusik ya sebagai musisi. Push. Ya. Wah, keren sih. Cuma ini apa DP nama? Menurut tamang-tamang Pak Bang Emil ini misalnya di satu band ini tuh, Ya. kan sekarang ada band tuh, apa DP nama band? Escoben kebetulan saya Wah iya. Escoben. kaos. Jadi Nah. Escoben ini Coba cerita lu bagaimana? band saya. Oh begitu ya? Oke. Cokalis. Cokalis. Jabatan saya Cokalis. Escoben ini dia cerita juga agak panjang. Jadi terbentuknya Escoben itu tanggal 17 Mei 2022. 2022. Waktu itu ada pertama sekali berdiri Ramadan Camp di Matali. Oh iya. Alhamdulillah alat musik yang saya punya saat itu bukan juga so bagus, tapi ada DP bunyi. Jadi mudah-mudahan teman-teman di Matali juga bisa nonton podcast ini. Kita taruh di lapangan waktu itu sebulan penuh. Iya, alhamdulillah saya bukan mencari budget di situ, cuma kita mensupport anak-anak Matali supaya ke depan seandainya dorang juga punya, mari orang kasih besar itu khusus Matali ya, karena kita tinggal di Matali. Nah, karena musik itu kita lihat di Kota Mobagu sangat antusias yang orang-orang yang suka bermusik.
karena kita berjalannya waktu ini sebagai kita musisi di mana-mana itu, wah ternyata besar ini musisi Kota Mobagu ini. Yo banyak. Mau ke acara manapun ketemu, akhirnya jadi akrab di situ. Dan yang kita suka akan apa? Dorang sangat hargai kita sebagai penegak hukum, sebagai anggota Polri, itu kita salut. Nah, sebagai penegak hukum tuh kan Bang Emil kan ada bergerak di bidang seni bermusik tuh. Nah, bagaimana boleh menurut Bang Emil mau cegah kriminalitas. Itu dia di seni bermusik ini dia tuh. Nah, tidak henti-hentinya kita ketika akrab dengan semua musisi sering kita himbau, mari orang bermusik tanpa alkohol. Karena apa? Masalah itu terjadi. Ini analisa sebagai penegak hukum. Awalnya dari miras. Iya, karena sangat sensitif orang ketika dia sudah meneguk miras. Salah sadiki, naik temperamen. Itu yang saya pelajari. Makanya kita kalau berkumpul dengan musisi-musisi, dan sering saya undang di rumah mau main musik sama-sama, mau main band di Pakita home band, kita selalu sisipkan itu. Kalau boleh berhenti jo minum, mari jo orang bermusik secara profesional. Supaya apa? Karena orang menghibur orang ketika dalam keadaan mabuk itu sama dengan hilang etika. Pastinya muncul yang tidak bagus. Itu kalau terang bermusik, mudah-mudahan teman-teman musisi juga bisa nonton ini podcast ini. Saya bukan melarang, tidak ada yang bisa melarang itu untuk miras, tapi mari jo terang sama-sama berhenti jo bagate. Torang bawa musik jo baik-baik supaya torang pemusik ini dihargai baik di lingkup Kota Mobagu maupun di luar Kota Mobagu nantinya. Kita pernah Bang dulu. Kalau kita nak minum, takut kita mau main musik, atau mau gitar. Dulu kan seperti karena memang waktu itu orang itu umur itu masih labil. Masih muda waktu ya. Istilahnya di Mampang. Masih muda itu ya. Masih muda dulu waktu kita dulu masih muda sekali. Nah, kalau kita nak minum, tapi skill tak jadi. Mar ternyata ketika kita bermain nak minum lebih parah. Skillnya tak jadi. Jadi memang itu tak pakai dari dulu. Marus sekarang ada skill. Banyak skill. Tetap ada skill tuh. Ada skill, tapi kita nak perlu masih umbar kita ke skill. Kita ini jago. Yo kita percaya itu. Kita kan dan sebenarnya kalau menurut kita apa yang Bang Emi bilang tadi memang bagus. Ternyata kita buktikan sekarang. Ketika orang bermain bermusik, orang nak korek minuman. Justru malah lebih bagus, lebih bersemangat orang untuk berkreasi. Nah, sekarang begini Bang Emi. Bang Emi kan sekarang selaku musisi dan juga aparat penegak hukum. Nah, yang menginspirasi Bang Emil itu untuk bermusik sebenarnya siapa dari kalangan artis lah, artis kota, kemudian mungkin di Kota Mobagu siapa? Kalau untuk motivator saya kan sebagai musisi tapi sebagai gitaris. Nah, kalau kita play gitaris yang saya idolakan di Indonesia itu Andra Ramadan. Legend itu. Legend. Tapi kalau untuk mancanegara itu Joy Satriani. Joy Satriani kita POM itu. Itu. Mas Saudara nih. Ya, kita kan POM tapi marga kan saya ini. Satriani dia. Sebenarnya kita Mas Saudara. Cuma hilang satu huruf. Hilang satu huruf. Kita PTT dan PTT aku dekat kubur. Satriani dengan berarti maksudnya nganapi bapak dengan Satriani bapak itu sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki. Tapi maksud tadi. Iya. Nggak ada apa lepas kita. Cukup juga enak apa kita ini dia ada apa lepas kita. Berarti kena keturunan barat Barat sebenarnya. Barat sekali. Barat gaguman barat. Gaguman barat. Iya.
mati ya. Jadi sebenarnya kalau menurut kita memang sudah luar biasa. Bang Emil juga terinspirasi dengan Andra Ramadan. Siapa yang tak kenal dengan Andra Ramadan? Ya, apalagi orang waktu itu kan bermusik itu dibesarkan dari nama-nama band-band macam Dewa 19 Iya. tuh. 19 dulu kan orang pejaman kan itu Yo. 2000-an Ya 2000-an. masih 19 orang tidaknya orang kiblat Yo. yang waktu itu memang sempat viral, tapi kan dulu kan bukan viral, heboh. Yo. Belum ada istilah viral. Ada Pak. istilah viral, masih heboh. Nah, baru kita juga salut dengan Bang Emil ini, karena Bang Emil dia mampu untuk bayangkan urusan kantor lebih banyak. Yo. Tapi kalau misalnya kita, khususnya kita yang suruh ngulik lagu, beliau cepat sekali dia cari lagu, langsung dapat. Nah itu selama ini apa yang kita bebankan ke beliau untuk cari lagu, bahkan lagu Dream Theater beliau cari. Yang harusnya memang DP tingkat kesulitan itu kan, bayangkan Dream Theater, asli beliau dapat. Iya. Itu kita sempat berpikir, kok bisa-bisanya Bang Emil bisa membagi waktu untuk itu dong. Nah itu yang kita tahu tentang Bang Emil. Nah Bang Emil ini juga bukan cuma gitar dia tahu, semua drum dia tahu. Oh, Sedikit-sedikit. apa Bang Manjai ini? Bang Manjai, bak keyboard. Justru kita kasih pasti dong. Ini sebenarnya bak gitar atau kurang kulintang kita belum lihat dia bermain. Jadi kita langsung pikir, ini Bang Emil sebenarnya apa? Tapi kalau kita lihat yang lebih berbakat dari Bang Emil ini gitar. Memang beliau paham betul tentang efek-efek gitar, paham betul tentang apalagi sound system, jago. Itu yang kita tahu tentang beliau dengan Emil. Nah, sekarang kalau beda dengan Endang Klamaring, makin nafsu pada dia. So, tahu-tahu cuman mau buat di filapan, mustil suara vokal, still jago nih. Ini karakter vokal begitu cuma filapan buat still. Nah, jadi untuk genre bagaimana kalau menurut Bang Emil? Kalau genre sih dulu awalnya kita mau ke blues. Cuma waktu itu blues di Kota Mobagu ya, belum terlalu viral kayak sekarang. Dan akhirnya kita ke Itu rokok. Nah ini rokok nih. sudah baru Ya nggak sopan nih orang mau cerita. namanya santai Baroko supaya akhirnya kita ke rock waktu itu. Iya. Makanya dulu pertama sekali kita beli gitar mereknya Ibanez. Ibanez yang up down, karena memang itu enak sekali mau main akang rock. Tremolo. Iya, Tremolo. Masih dulu tuh. Baris dulu itu orang kaya. Bagaimana? memang enak sekali waktu itu. Baru dulu kalau mau bandingkan dengan sound sekarang sangat jauh. Dulu itu yang efek metal zone yang cuma satu itu suara bapak distorsi bapak Efek slop dah. ya, tapi iya, karena kemauan mau bermusik memang ya apapun itu keadaan saat itu ya orang tetap bermusik. Tidak pantang menyerah dengan sound yang ada. Kita orang aja. Dulu kan masih top slop. Kita dulu lebih ke rock sih. Cuma akhir-akhir ini kita mulai, bukan akhir-akhir sini, sejak berdirinya Esko itu kita lebih ke genre. Karena apa? Ternyata iseng-iseng kita buat Esko Band ini ternyata ada masyarakat yang suka untuk menghibur pada orang. Jadi kalau begini mesti genre, karena menghibur masyarakat yang orang menghibur ini dia bukan cuma murok dia suka. Ada dangdut, ada macam-macam warna musik. Tidak idealis di satu aliran. Iya. Jadi kita mulai belajar Karena pangsa pasar untuk saat ini orang tidak menuntut untuk berada di satu beridealis di satu genre. Seperti itu. So kita yang Bang Emil tadi. Iya, kalau menurut saya kalau mau idealis dengan satu genre itu alangkah baiknya orang menuju ke band karya.
Iya sih. Nah, iya sih. Tapi kalau untuk mau menghibur, kalau menurut saya biar orang kalau istilah jago kuat mungkin jauh. Kalau kita pribadi, intinya bisa kita mengiringi orang yang di semua genre ketika dia minta, Pak atau Bang, boleh iring akan orang menyanyi lagu ini. Oh, asik. Biarnya ndak jauh dari kata sempurna, tapi orang bisa dang. Nah, itu sih kita lebih fokus sekarang ke al genre. Tapi tidak melepas juga kita sebagai rock dulu. Tetap kita juga ngulik-ngulik lagu rock yang seperti ya Bang Pito tadi katakan ya. Biar sesulit apapun kalau susah di PR. Minum. Kayaknya beliau ini rupa apa ya? Ada orang cumu ini. Itu no. Ada orang Yang cuma penting nggak tidur di luar tuh nih malam. Nyendak kita tidur di rumah. Aman kalau begitu. Aman kalau gini. Dapat duit besok. Antara dua, bukan dapat duit dapat itu. Dan hebatnya juga malam ini kita duduk di sini ditemani Bang Pitox. Ini beliau salah satu vokalis saya juga di Expo untuk saat ini. Iya. Karena memang Bang Emil ini Bang Pito ini memang senior dari Iya, kita juga. Ya, Dan memang justru kita sebenarnya kita versi bukan di vokalis. Kita sama dengan Bang Emil. Iya, gitaris. Setahu saya juga gitaris. Harusnya kita gitaris. Cuma mau bagaimana gitaris bagaimana so tabagi di jari itu asam uratmu dari itu. Kamar mau bilang dulu kita gitaris ketua, kok langsung Asam urat. asam urat, bangka kita betangan, aduh, jadi kita langsung aduh begitu, malas kita begitu, banyak yang jago-jago. Jadi kita, apalagi juga ditopang dengan tidak adanya alat musik pak kita waktu itu. Nah, sekarang Bang Emil ini di samping dia ownernya Esko, Bang Emil ini juga punya usaha. Ya. Di samping sound system juga kan ada usaha sound system. Nah, jadi Esko ini kan apa? Engineer. Itu yang kita minta. Kalau Kita vokalis Exco ini dulu kepanjangannya Exco, E-nya itu Emil, S-nya itu studio, C-nya kreatif ya. O-nya organizer. Oh, organizer. Jadi Emil Studio Kreatif Organizer. Oh, Itu. baru kita tahu ini. Belakangan sudah berkembang juga. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkembang sampai ada 2 usaha yang beliau pegang di 2 titik maps yang ada sekarang. Nah, bisa diceritakan itu? Oh, bisa. Seperti apa? Alhamdulillah berjalannya waktu. Kebetulan juga kan Maitua sebagai ibu rumah tangga. Jadi dia ingin punya satu usaha kecil-kecilan. Boleh dikatakanlah UMKM. Jadi dia tanyalah ke saya, dia bilang usaha apa bagus. Kalau kita bilang untuk di Kotamu Bagus saat ini yang lagi ngetren sih kopi street. Jadi alhamdulillah dia punya modal sedikit, dia dia bangun, soalnya kan kalau bicara street, mohon maaf ya, bukan mau pandang enteng usaha street, tidak, tapi dari segi modal kecil bisa. Apalagi banyak di jalan di tempat-tempat yang cuma buka Soalnya stand. kan tidak perlu sewa tempat, tidak perlu beli brand-brand yang mahal, barang-barang yang mahal, boleh jalan. Itu hebatnya street. Dan untuk para pengunjung sampai saat ini sih alhamdulillah di Es Coffee alhamdulillah konsisten, karena kalau menurut saya untuk membangun suatu usaha sama dengan ini kopi kan masalah rasa. Iya, masalah rasa. Ketika rasa itu dorang sejatuh cinta, iya toh ketua sebagai juga mungkin penikmat kopi. Jadi kalau jatuh cinta dengan rasa ya seperti jatuh cinta dengan wanita, no? So ini bikin jatuh cinta sama wanita. Dari mana itu teman-teman yang ada di studio? Ya, langsung karena di hati sih itu. Ya, pasti. Alhamdulillah, insya Allah kecil-kecil bisa menjadi bukit. Tapi memang yang boleh dikatakan untuk saat ini
orang berkarya untuk sementara waktu mungkin. Orang berkarya lewat kopi streetnya Bang Emil. Oh iya. Jadi orang ada jadwal di situ untuk orang manggung. Iya. Akustik atau band? Ada akustik dan ada full band juga. Akustik dan band. Nah, Mesti mau gabung ini. Oh boleh justru silakan. sebenarnya Bebas. NTP aliran itu. Ada akustik. Jangan jauh atau gedung mau gitu. Oh, itu yang akustik. Sudah nanti. Tapi ya salut juga Pak Ente karena Ente bisa main gitar, bisa akustik. Iya. Dan juga hebat. Dulu entertain. boleh dulu beliau ini Amang ini kita sempat menjadikan guru dulu. Waktu Aduh. sempat jalan-jalan ke rumah karena Soalnya enak tapi perasaan ini. Bukan Itu begini. malu. secara kita melihat pribadi ya, DP bermain gitar enak sekali, tapi waktu itu akustik. Jadi Ya, main memang akustik akustik. kita salut memang. Memang jago dia kalau dia. Karena untuk main gitar akustik Nyala itu, jago lagi. kalau untuk main akustik itu saya rasa sangat sulit untuk saya pribadi. Ya sulit mah, karena apa? Dia punya kekuatan otot tangan yang luar biasa. Beda dengan gitar listrik. Kalau gitar listrik itu sontong-sontong jadi. Tapi kalau akustik, aduh, keras di tangan baru memang urat-urat tangan ya. So, memang kalau untuk akustik ini menurut Pak kita butuh waktu yang ekstra untuk melatih jari. Iya, Memang sih. itu noh. Nah, itu hebatnya Bang Emil. Kemudian di panggung itu, bayangkan harusnya owner cuma tunggu jodoh-jodoh. Ini enggak, beliau turun langsung. Mbak Iling buat orang menyanyi. Dan bukan cuma waktu itu, dengan sudah berkali-kali. Bahkan minggu lalu juga orang sempat manggung sama-sama dengan Bang Emil. Nah, itu yang orang salut kan, Bang Emil, karena orang dapat fasilitas untuk orang berkarya. Ya, ada setidaknya musisi-musisi yang di kota sini itu macam Bang Emil Petang-Petang Band tuh, orang di situ ada wadah untuk mensalurkan trampe bakat tuh misalnya. Ada yang suka drum, suka gitar kan boleh mau Iya, Bahkan boleh itu- terang kolaborasi. Di markas Esko itu di Matali, di tempat latihan di Esko itu terbuka. Iya. Jadi boleh mau datang jamming di situ, Iya. boleh orang mau sama-sama sharing tentang musik di situ. Itu yang orang alami sekarang, orang jalani sekarang. Itu hebatnya dari Pak Emil. Oh, kalau saya sih dari dulu kita konsep bangun Esko Band ini sebenarnya bukan monoton player itu aja. Jadi Esko Band ini kita anggap family band, Ya. band keluarga dah. Jadi kalau mau hitung personil Esko mungkin lebih dari 20. Iya betul. Asli itu. Dan kalau yang pernah di Esko mungkin hanya stuck begitu, bukan, kita tidak pernah bilang keluar dari Esko, tidak pernah. Tapi mungkin orang ada aktivitas lain. Jadi, yo kalau mau sibuk urus jo dulu. Iya. Tapi kalau pada saat suka baben silakan datang. Pintu terbuka lebar untuk orang mau menyalurkan terampil bakat sebagai musisi. Yo. Begitu. Jadi nyandak pernah kita membatasi mau siapapun, asal datang dengan itu satu yang kita paling bukan kita paling sempurna masalah minuman, tidak. Kita juga namanya meneguk minuman keras dulunya pernah, tapi dulu pernah. Jadi kalau mau cerita minuman keras ya sedikit tahu juga dari cerita. Kita berpesan kalau orang datang selalu boleh mau datang bermain tapi jangan dalam keadaan mabuk. Iya, karena kita membangun band ini untuk orang menyalurkan tempe bakat, bukan untuk mau datang mabuk. Gitu. Untuk mau salurkan trampe kreativitas. Iya, sebagai atau musisi. sebagai musisi atau apa gitu tuh. Nah, Tuh mangantungan ini. mau tak tidur sih. Kok ada silakan Kopi. minum. Betul. Sambil minum Iya, mau minum dulu. Nah, maksudnya aku ada lihat kok dari motor semua begini. Cuma kan tuh kita pikir, Ya. aduh, sebentar sono tuh. Nah, apa warisan yang ingin Bang Emil tinggalkan? Bang Emil tinggalkan sebagai seorang polisi dan sebagai seorang musisi? Oh iya. Gitu. Eh, Warisan yang ingin Bang Emil
tanggalkan atau tinggalkan? Ini untuk ke konteks khusus para musisi atau dengan mungkin kita adik-adik juga polisi atau Secara keseluruhan. secara keseluruhan untuk teman-teman anggota Polri. Mohon maaf, ini tidak ada di sini sebenarnya saling menggurui, cuma kalau untuk pesan saya ketika nanti orang ini kan ada masa pensiun, Ya, itu. mudah-mudahan sampai di usia pensiun. Tapi kalau urusan ajal kan orang tidak tahu, Allah yang Maha Kuasa yang. Tapi kalau seandainya nanti sampai bisa pensiun, untuk adik-adik polisi, ini yang bicara khusus adik-adik polisi ya, tetap laksanakan tugas tegas tapi jangan keras. Kemudian laksanakan tugas dengan baik. Kalau itu memang sudah menjadi perintah, dilaksanakan. Insya Allah kalau juga ada teman-teman polisi yang sebagai musisi, tetap jalankan juga, karena saya juga sebagai polisi, sebagai musisi, kita bisa menjalankan dua-dua tapi tidak mengabaikan tugas-tugas sebagai abdi negara. Jadi orang pintar-pintar membagi waktu. Insya Allah yang adik-adik polisi juga yang bermusik, silakan, tidak apa-apa. Kalau menurut saya pribadi itu sangat positif sih menjadi musisi. Yuk. Tapi intinya jangan salah bergaul, jangan menjadi musisi kok. Mohon maaf ya teman-teman musisi nanti mau Baudi ini bukan kita menjustis teman-teman, tidak, tapi mari jauh terang bermusik secara profesional, iya, secara sehat. Mudah-mudahan ke depan musisi di Bolmong Raya ini bisa Katakanlah bisa bersaing dengan kalau mendunia mungkin sudah terlalu jauh, tapi mudah-mudahan orang bisa berkarya di tempat-tempat lain, di kabupaten lain, di provinsi lain, bahkan di Jakarta sana. Ya, Ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan. Ya, intinya orang bermusik secara profesional, jaga etika, jaga attitude. Nah, kita rasa itu orang mau saling membangun nantinya. Nah, kalau suatu hari nanti ketika Bang Emil pensiun, sekarang Bang Emil umur berapa? Kita sebenarnya kalau umur ini mau masuk 45. Tapi kalau jiwa masuk 17. Nah, kalau suatu hari nanti ketika Bang Emil pensiun, nah mungkin rencana besar apa yang Bang Emil akan lakukan berkaitan dengan musik? Kalau insya Allah ya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berencana di musik ini, kebetulan juga kita membangun sound system ini dari kecil sampai hari ini. Alhamdulillah, mungkin rezeki saya juga, alhamdulillah sadiki orang sewa itu sound system, sadiki kita PBN juga orang mau suka pakai. Jadi untuk Jadi memang Bang Emil apa dibilang kalau nantinya ini tetap mau berkarya di bagian musik juga iya, ya. entah nanti kita mau pensiun, tapi kalau jiwa saya sebagai musisi, saya akan terus kembangkan. Ya. Iya, itu pasti. Karena memang jujur kita cinta sekali musik, kita suka sekali musik. Bahkan tidur pun kita kalau nggak dengar musik nggak entah sono. Iya. Itu saking cintanya terhadap musik. Nah, ini Bang Emil ini punya anak yang memang mempunyai bakat untuk bernyanyi. Oh iya ya. Dari Afra, dia luar biasa itu suara. Main gitar lagi atau apa? Kalau yang kakak main gitar. Main gitar. Iya. Kalau yang adik itu alhamdulillah dia sedikit tahu vokalis, dia sedikit tahu menyanyi. Boleh Suara mau Mafira. boleh. Ya. Hebat anak. Dan itulah hebatnya Bang Emil. Dia mampu untuk membatasi segala aktivitas. Dia bisa memilah-milah aktivitas untuk kantoran, aktivitas untuk bergaul dengan masyarakat, aktivitas untuk bermusik, aktivitas untuk kesehariannya memenuhi kebutuhan keluarga, dan bahkan sekarang di bisnis kopi street. Nah, berkaitan dengan kopi street, ada maksudnya ada penyampaian demi berkembangnya kopi street ini bagaimana? Karena begini,
contoh kemarin di satu lokasi Kopi Street itu kan ada sound system yang memang bertabrakan. Iya. Di tenda sebelah Musik. disco, sebelah sementara live band. Iya. Nah, kira-kira ada trik nggak Bang Emil ketika mau sampaikan ke pemerintah misalnya, mesti mau atur bagaimana ini? Iya Atau sih. kan kalau menurut kita Pak, sebenarnya kan ada orang yang Ya mungkin mau diatur itu. dijadwalkan ini band ini hari ini. Tenda ini, ataupun kalau seandainya tenda-tenda lain tidak bisa mengadakan Iya. live musik, Iya. bisa saja kan tenda-tenda lain itu kerjasama untuk orang juga pakai satu band di tenda sekitar tenda itu pakai satu band atau satu live musik. Iya. Tolong coba diamakan tuh yang lain-lain supaya pengunjung itu enak modelnya. Bahkan kita alami sendiri tadi malam. Iya. Pengunjung sudah bilang, "Duh, aku di sana kacau begini, aku di sana kacau begini." Kalau satu pendengaran, enak dirasa. Nah, kira-kira bagaimana tuh menurut Bang Emil? Kalau ini tidak ada kata intervensi, hanya sekedar masukan. Kalau menurut kita sih, nggak mungkin kan ini tenan-tenan ini mau putar. Mau nih mau putar dulu minggu depan, mau putar dulu di sebelah sini. Kalau menurut kita, ini home band ini ya, katakanlah home band. Iya. Ini yang sering manggung di sini. Orang atur jadwal, ngonipe jadwal untuk minggu ini di tempat ini dulu Untuk minggu depan sorong supaya yang lain kebagian, supaya orang bisa kasih tahu juga yang selaku yang ada sound system di tenan-tenan. Iya. Sudah, ngoni sabar dulu. Jangan dulu ganggu ini minggu ini. Nanti band sana akan mau bergeser ke sini. Iya. Tapi dengan catatan, orang harus baku atur karena kasihan ini anak-anak band ini yang menghibur. Masa kasihan dorong peduli rokok orang nggak mau kasih akang kan seperti itu. Orang hargailah walaupun itu tidak seberapa tapi minimal orang hargai ini musisi ini. Iya. Jadi mungkin kasihan dorang juga kan. Latihan saja terus terang di band ini latihan saja orang mau meninggalkan orang pe aktivitas lain. Apalagi contoh mungkin seperti kita sebagai keluarga. Iya. Kadang kita mesti mau tinggalkan 1-2 jam untuk latihan. Nah, apalagi ini kasihan mungkin anak-anak muda yang memang dorang suka sekali menjadi musisi yang ingin dikenal khususnya di Bolang Mondo Raya, pasti dorang akan all out mau buang dompet waktu untuk latihan supaya tampil maksimal nanti setelah menghibur masyarakat yang ada di tenan-tenan situ. Jadi kalau saran saya boleh terang bicarakan dengan musisi-musisi yang ada menghibur setiap malam minggu. Kalau boleh ngoni pindah-pindah. Kalau urusan ngoni pe kopi dengan ngoni pe rokok boleh orang bicarakan dengan tenan-tenan yang ada. Nah, itu sih tujuan saya yang paling bagus karena untuk tenan-tenan ini yang sobat diri nggak mungkin orang mau putar minggu depan ngoni sorong dulu di sebelah sana orang dulu di situ. Nah, jadi DP band ini jo yang orang sorong DP tampak. Kalau itu menurut saya itu usul saran saja sih. Sekian banyak band menurut Bang Emil, dari sekian banyak band yang aktif saat ini di Kota Mobagu, ya katakanlah Esko berada mungkin di situ lah. Namun ada beberapa band kan yang sudah punya karya. Iya. Ada beberapa band yang masih ingin berkarya. Iya. Ada yang sudah punya karya dan masih ingin berkarya. Nah, Esko ini akan dibawa kemana? Apakah masih tetap berkarya dan akan menciptakan karya ke depan? Seperti apa? Untuk saat ini Esko memang kita lagi menyusun rencana Esko ini akan nanti menjadi band karya karena kita lihat sekarang beda sekali dengan dulu. Dulu sebenarnya kalau mau bilang banyak yang suara bagus, banyak yang punya musisi-musisi yang skillnya di atas rata-rata banyak. Tapi dia mau menyampaikan itu harus ada istilah ordal dulu, orang dalam untuk mau masuk di dapur rekaman. Kalau sekarang kan sangat gampang kita rasa. Rekam jo pura-pura kong upload semua Viral. semua orang akan melihat itu. Gampang. Dia ini layak mau jadi musisi. Tapi kalau dulu mungkin banyak suara-suara gagah tapi nggak tahu dong mau sampaikan lewat mana. Sama yang kita, Iya. tapi suara kan Iya, orang bilang kan nyandak gagah.
Tapi menarik. Jadi itu sih untuk saat ini so ada nilai plusnya karena apa? Media sosial sangat banyak, IG, YouTube, Facebook, TikTok. Twitter, TikTok. Jadi kalau ketika ingin berkarya di musik, nggak usah malu. Semuanya media. Ya. Untuk haters, untuk yang apa ya, apa namanya? Badukung. Yang badukung dengan haters Yang pro ini dan pasti kontra. ada, pro dan kontra pasti ada. Nggak usah mau kecil hati dengan yang kontra. Iya. Anggap Jo itu motivasi diri kalau yang kontra. Nah, jadi begitu. Nggak usah malu berkarya. Karena sehebat apapun sih kita rasa orang ini mau bangulik, tapi lebih hebat kalau orang punya karya. Itu sih. Merdeka. Memang harusnya Iya, memang bagus karena strata tingkatan musisi yang kita tahu. Iya. Jadi band pengiring, kan? Band artis tuh, Iya. baru band yang sudah punya karya itu strata yang tertinggi ketika kita berkarya dalam bidang musik. Karena kita juga dulu waktu ada jalan-jalan di Jakarta, kita nggak perlu sebutkan DP nama musisi siapa, sempat ketemu dan ngobrol, dia cuma titipkan pesan untuk dikenal itu harus berkarya. Ya. Itu DP titipan. Seperti itulah. Dengan ini ke Jakarta Noyan tuh lalu. Oh, iya. Jakarta Noyan. Waktu Oh beliau ini kok besar di Jawa dulu. Oh, iya. dulu kita pernah di Jawa. Iya. 4 tahun kita di Jawa. Waktu itu kita di Purwokerto ketua. Waktu kita di Purwokerto, tapi tetap kita berjuang. Kita pernah jadi ngamen. Oh iya. Kita di Jogja ngamen. Jadi saking kita cintanya terhadap musik, kita ngamen pakai relaksa dan dabukus untuk dapat. Kasihan sekali. Aduh, ngamen karena mau cari akan duit roku. Lu kita itu kan ada sapa-sapa di daerah Jawa situ, di Jogja itu. Kita di Jogja. Kita mau cari akan tapi duit roku. Kita ngamen taruh tuh gula-gula relaksa. Nah itu enggak. Orangnya nak tunjung bahasa Jawa. Orangnya nggak tunjuk kasihan. Cuma kita selalu jadikan lagu-lagu Jawa. Makanya tantangan buat kita jaga ngulik lagu Jawa sampai sekarang. Itu yang ini nah. Tapi bukannya apa ya? Musik ini bukan menjanjikan untuk sesuatu mendapatkan sesuatu hal yang besar. Tapi sudah bisa untuk saat ini. Bayangkan kita nyambi sekarang ini kita satpamis, vokalis, Oh. kemudian asam uranis. Sekuritis. Kita bisa hidup. Ya. Luar biasa. Kita terus terang. Dulu kita juga pernah di bidang olahraga, tapi orang tahu juga kita hobi musik. Kita masuk di BNI, di salah satu bank, Bank BNI, BUMN. BUMN. Nah, BUMN kita masuk, kita dinilai pertama olahraga tadi. Ya. Terus dia tanya kelebihan apa lagi? Karena kita boleh bermusik. Waktu itu kita bergitar. Oh, tahun 2006. NTP kabolehan tuh ya. Kita tunjukkan bahwa kita memang bermusik. Itu jadi satu pertimbangan juga. Yo. Jadi satu pertimbangan untuk orang terima bergitar. Oh, dia ini boleh bergitar sepakat ketika orang ada acara apa-apa. Orang boleh panggil pada dia. Iya. Bahkan bukan cuma itu, lebih meluas lagi. Ketika kita sudah di dalam, hampir tiap tahun itu kita diutus untuk ikut lomba tingkat antar BUMN untuk bernyanyi, menyanyi lomba-lomba. Bahkan kita pernah dikasih tantangan untuk jadi satu peran yang lucu-lucuan juga. Sebelah sini Hudson, semacam Hudson. Jadi sebelah sini kita bertindak sebagai satpam, Ya. sebelah sini kita teller. Ada di video, memang lucu sekali. Masa kalau orang bilang di tingkat MTQ? Kita pernah MTQ juga. Itu hebatnya seorang Valtisa ini. Kita pernah MTQ ketua, juara 1. Mengaji. Cuma sekarang kita nak jadi ustaz. Ya. Jadi Insya Allah nanti mau dapat hikmah itu. Pecah silat itu. pencak silat juga pernah. Medali emas kita waktu itu. Oh begitu ya. Kita dulu olahragawan, kita seniman, kita juga Satpamawan. satpam. Kelebihan baginda. Oke. Pak Batoroso. Sama di Intang Primodel. Bilang multi talent. Multi talent. Ya. Nah, kalau untuk podcast seperti ini, kita pernah juga terjun, tapi nggak sempat
tidak sempat jalan. Karena kita pikirkan ketika orang terlalu serius dengan satu, Yo. ya cepat bosan. Kalau begini kan enak, Enak, orang santai. sambil ngobrol, sambil orang berpikiran bagaimana kedepannya nanti tentang khususnya satu nada ini. Khususnya di tamang-tamang dengan yang bermusik dan Nah, untuk gacok, gacok ini hubungan dengan Piala Dunia. Nah, Gagak ini. hubungan dengan Piala Dunia. Mungkin Bang Emil sekarang ada di posisi negara mana? Kalau memang kita untuk Piala Dunia sih, kita negara andalan dari dulu itu Spanyol. Mar Spanyol kita lihat baru-baru. Artinya ini terang jujur-jujuran ya. Iya. Jangan nanti yang so menang kok orang mau pilih. Alah. Kalau kita memang dari dulu kita nyatakan diri itu hanya sebagai kita idola, negara idola di Piala Dunia memang dari dulu Spanyol. Kalau kita sebenarnya dari dulu memang Brasil. Iya. Kenapa kita tidak pilih Spanyol? Karena Spanyol ini kok mendekati dengan Spanyol. Ini bisa jadi dia Anyol. Aduh. Spanyol. Nomornya apa? Spanyol ini kan Kalau dari. ente emang apa? Hah? Uzbekistan. Nah, kalau kita India. Oh, India. Ya. Pantas sama dengan Oh, iya. muka kan. Sama dengan Sahrul Khan. Enggak sih, kalau kita di band orang bilang kita mirip vokalis Hijau Daun. Iya sih. Sebenarnya Iya Kang, betul. sama Aduh. dengan vokalis Ijo. Atau ada hubungan saudara tuh kan? Enggak loh. Enggak loh. Kita lihat ente ini sama dengan Stifai. Stifai itu kita pernah saudara. Mau tambah kasih gondrong Sadiki, kompiran Sadiki itu. Stifai. Dia kita pernah saudara. Oh, nama saudara Stifai. Stifai Korumpot. Stifai Kerumput. Terima kasih Bang Emil atas kebersamaan malam ini. Ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan terakhir. Ya, Oke, Bang. Kira-kira yang melihat di kota BNR, khususnya di kota Baru ini, ada musisi yang sudah kaya, sudah ya mungkin terkenal di Indonesia Timur atau apa, selatan. Kira-kira apa yang kurang di sampai? Padahal banyak musisi yang Sebenarnya banyak yang bagus, cuman ya. apa yang sampai bahwa orang PKI atau apapun itu sampai tidak bisa terekspos atau tidak bisa kira-kira ya khususnya di sini lah. Iya, yang di Bolmong Raya. Yang melihat Ini yang sudah punya karya tapi ya kurang ini apakah kurang ada top lah begitu. ada atau apa Iya. support kurang dari masyarakat atau non stakeholder seperti apa itu? Kalau kita pribadi sih sebenarnya juga di sini untuk pemerintah harus turut ambil andil untuk itu sebenarnya, karena untuk bersaing di dunia musik ini memang harus bagaimana ya, harus betul-betul apa, soalnya ya serius karena telinga masyarakat ini beda-beda. Ketika dia mendengar terampe karya biasa saja, pasti dia akan. Tapi sebenarnya kalau yang suka ada yang suka, bukan juga semua tidak suka. Cuma untuk kasih yang mau membesarkan diri ini, grup band ini, dia mungkin dia harus punya wadah dia untuk berdiri supaya dia bisa dikenal, dan itu sih intinya. Iya, dukungan masyarakat, mari juga orang support sama-sama sebenarnya. Iya. Jangan orang hindari itu saling membuli, apalagi sesama musisi. Orang hindari juga itu. Mari orang membangun sesama musisi. Iya. Kita rasa juga untuk mau istilah top ya, mau dikenal itu orang harus saling support. Orang saling support karena kalau kita lihat musisi di Kota Mobagu ini, di Bolmong Raya ini hebat-hebat itu. Cuma mungkin yang membuat karya sendiri itu masih kurang. Mari juga orang bikin karya. Masyarakat mau terima atau tidak, intinya orang berkarya. Iya, itu sih sebenarnya itu. Justru sebenarnya kan sangat disayangkan. Lagi-lagi kita harus bilang di podcast ini, sangat disayangkan karena
karya Kota Mobagu tidak laku untuk di luar. Iya. Sedangkan itu karya yang di luar laku di Kota Mobagu. Bahkan orang nyanyi akan, bahkan orang pakai di Babel. Harusnya. Contohnya lagu-lagu Ambon. Lagu-lagu Ambon bisa masuk ke Kota Mobagu. Nah, sebaliknya kan harusnya Kota Mobagu juga bisa diterima sana karena saking hebatnya musisi-musisi Kota Mobagu yang ada di Kota Mobagu ya. Karya-karya Kota Mobagu itu luar biasa sebenarnya. Cuma memang tidak ditopang dengan sarana dan prasarana atau tempat untuk orang ini menyalurkan orang bakat itu. Ya mungkin ada dari dinas-dinas terkait ya, dinas-dinas terkait yang bisa menampung aspirasi kita ini ya. Terus ada mungkin selisih anggaran yang bisa diplot ke kami musisi ya untuk kita berkarya. Minimal bantulah kita untuk berkarya. Kan proses rekaman, editing ataupun orang ini dan lain sebagainya harusnya kan orang punya setidaknya fulus untuk memuluskan itu. Itu tapi maksudnya. Dong, dari teman-teman di studio ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada salfok dengan nih mic nih warna orange nih dia. Itu loh yang kita tanyakan ketua. Siapa pun orang ini pakai mic ini, kalau dia ini cuma pakai mic sama ada gitu. Sudah. So gitu. Dia suka Dia suka pegang-pegang. suka jadi vokalis ya. Mau suka jadi vokalis. Yo, vokalis sih. Coba yang nggak tercapai gitu. Tapi terima kasih banyak buat orang narasumber malam hari ini ya, Bang Emil. Terima kasih atas pandangan, kemudian trik-triknya ya. Terima kasih karena Bang Emil sudah berpartisipasi di podcast kita malam hari ini di satu meja ya. Satu meja. Dan Mungkin jangan lupa untuk teman-teman. Tunggu, mungkin ada satu tambahan. Oh ya. Iya, teman. Kalau boleh. Untuk juga seandainya ada yang masyarakat yang melihat ini kok mungkin anak-anak mau suka masuk polisi tapi dia sebagai musisi, silakan, enggak apa-apa. Jangan berpikir masuk polisi itu wah perlu doi, tidak. Cukup pintar dan mampu bersaing, insya Allah. Kalau sudah jadi polisi pasti jadi. Dan ketika jadi polisi bisa bermain musik. Dan hari ini saya sebagai pelaku. Ya, jadi saya sebagai aparat penegak hukum dan juga sebagai pelaku seni, sebagai musisi juga bisa menghibur orang. Intinya orang bermusik dengan baik-baik. Itu pesan saya. Jadi kalau masyarakat masuk polisi silakan. Entah itu masyarakat itu sebagai musisi dan kalau lulus insya Allah juga masih bisa bermusik. Amin. Ya. Tapi harus pandai-pandai. Iya, harus pandai atur waktu. Jangan abaikan tugas negara. Cuma itu lebih kunci. Kemarin kita kan tugas negara juga. Oh iya. Tapi kita sempat abaikan. Contohnya malam Negara ini. apa ini? Negara apa? Negara Uzbekistan. Negara kau terang negara Konoha. Konoha. Gitu. Jangan lupa untuk teman-teman di yang sempat lihat podcast. Terus apa dengan Sudah coba di podcast masih. Masalah ini. apa tuh kita istilah itu kemarin saya lupa. Iya. Intinya bagaimana? Lanjut. Ya, apa? Subscribe akun kita ya. Satu meja Oke. di YouTube. Kemudian ada teman-teman lain di rumah yang ingin kayak Bang Emil ini orang kupas tuntas setajam sermes. Setajam sermes. Nah, silakan ajukan tangan. Sedap sekali. Oke. Tapi sekali lagi terima kasih Bang Emil dan kita mudah-mudahan kita kembali dengan Bang Emil juga karena kita ada program juga untuk ke depan. Kita akan undang Eskonya. Oh iya, boleh. Ini kan Gaga ini. Esko bandnya kita akan undang ya. Grup bandnya ya. Bandnya. Barista juga di Eskofi juga. Oh. Ada Eskofi namanya yang kopi street. Nah, nanti kita ke depan akan undang ya. Kita susun jadwal lagi. Karena masih ada beberapa jadwal yang orang harus jalani ya. Dan sekali lagi terima kasih dan salam musisi. Seharusnya orang mesti ada salam musisi ya. Sudah. Tapi kan tidak ada salam musisi. Santai-santai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sendiri. Alhamdulillah.